Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Otot gede, cepot. Walaupun puasa, tetap berolahraga. Halo Baraya Sadaya, kembali hadir Cemong di sini membawakan legenda Sangkuriang. Gunung Tangkuban Perahu, tahu? Itu ada legendanya. Mari duduk manis, Cepot akan ceritakan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang mama bernama Dayang Sumbi yang tinggal bersama anaknya yang bernama Sangkuriang. Keduanya tinggal di sebuah desa bersama dengan seekor anjing kesayangan yang bernama si Tumang. Sebelum hidup berdua bersama anaknya, Dayang Sumbi menikah dengan titisan dewa yang telah dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Yaitulah si Tumang itu ya. Tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka hidup bertiga itu suami, istri, dan anak. Jadi Sangkuriang tidak mengetahui tentang hal ini. Yang dia tahu hanya ibunya saja yang berwujud manusia. Setelah melewati masa bersama anaknya, Sangkuriang pun tumbuh menjadi pemuda yang dewasa dengan paras yang tampan dan gagah pemberani. Ia selalu senang berburu ke hutan. Dan ia selalu ditemani oleh si Tumang, anjing kesayangannya. Atau kata lain, dia berburu bersama ayahnya sendiri. Pada suatu hari, Dayang Sumbi meminta kepada Sangkuriang. Sangkuriang, bisa carikan kijang buat mama. Mama lagi pengen banget makan kijang. Mau di sop atau dibakar gitu kayaknya enak. Baik mah, Sangkuriang pun berangkat ke hutan sama si Tumang. Ayo Tumang, berangkat. Saat di hutan, Sangkuriang melihat seekor kijang telah makan dan bersembunyi di balik semak belukar. Sangkuriang pun memerintahkan Tumang untuk mengejar kijang tersebut. Tumang, kejar kijang itu, kejar. Namun ada hal aneh yang terjadi pada si Tumang. Si Tumang biasanya nurut, kini menolak perintah Sangkuriang untuk mengejar kijang tadi. Sangkuriang pun marah dan mengatakan, jika engkau tidak menuruti perintahku, aku akan membunuhmu. Ingat itu Tumang, cepat, kejar kijang itu, cepat. Tapi ancaman tersebut tidak diperdulikan oleh si Tumang, membuat Sangkuriang semakin marah kepada si Tumang. Sangkuriang pun akhirnya membunuh si Tumang dan mengambil hati anjing itu untuk diberikan kepada Dayang Sumbi sebagai pengganti kijang yang berhasil dia dapatkan. Ternyata tanpa disadari, Dayang Sumbi memakan hati yang diberikan oleh anaknya yang ternyata itu adalah hati suaminya.
yang dibunuh oleh anak mereka sendiri. Dayang Sumbi baru mengetahui setelah memasak dan memakan hati itu. Sakit, sakit Dayang Sumbi, ya ampun. Dayang Sumbi begitu murkanya kepada si Sangkuriang. Murka semurka-murkanya. Dia marah mengetahui bahwa hati si Tumanglah ia berikan kepadanya. Dayang Sumbi kemudian meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sangkuriang sambil mengatakan yang sesungguhnya, "Tumang itu bapakmu, Sangkuriang. Ingat itu." Mendapat perlakuan di Dayang Sumbi seperti itu, Sangkuriang pun marah dan sakit hati. Ia tak rela mamanya begitu kepadanya, membela anjingnya si Tumang. Dia lebih bersayang kepada anjingnya daripada dia. Sangkuriang pun berpikir bahwa Dayang Sumbi membanding-bandingkan dia dengan si Tumang. Maka tanpa berpamitan, Sangkuriang pun pergi meninggalkan Dayang Sumbi. Setelah kepergian Sangkuriang, Dayang Sumbi mengaku menyesal atas perbuatannya kepada Sangkuriang yang begitu dia sayangkan dan dia sesali. Karena Sangkuriang sampai saat ini dia tidak pernah kembali. Ia pun memohon ampun kepada dewa atas perbuatannya, atas kesalahannya juga. Mendengar permohonan Dayang Sumbi, dewa pun mengaruniakan kecantikan abadi kepada si Dayang Sumbi. Di sisi lain, Sangkuriang yang terus pergi dan menggembara tiada henti tanpa tujuan pasti, kini tumbuh menjadi lelaki yang lebih dewasa, paras tampan dan tubuh yang kekar. Tanpa sadar, setelah bertahun-tahun lamanya menggembara, ia kembali ke tempat di mana ia dilahirkan. Sangkuriang berhenti di salah satu pondok guna meminta air minum kepada pemilik pondok. Tanpa dia sadari, ia terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang begitu abadi. Ia tidak mengetahui bahwa perempuan berparas menawan itu ialah ibu kandungnya sendiri. Dia sampai tidak mengenali karena sudah begitu lama dia pergi dari rumah. Begitu pun yang terjadi pada Dayang Sumbi. Melihat sosok lelaki yang gagah dan sakti di hadapannya, ia tidak menyadari bahwa lelaki itu ialah Sangkuriang alias anaknya sendiri. Dan disitulah tumbuh rasa simpati dan cinta sampai akhirnya mereka merencanakan pernikahan. Tetapi sebelum melangsungkan pernikahan, Sangkuriang yang mengganti namanya dengan Jaka ini berniat untuk berburu ke hutan. Dayang Sumbi pun membantu Jaka, calon suaminya itu, untuk mengenakan penutup kepala. Nah, saat Dayang Sumbi mengikat kepalanya dengan kain, betapa terkejutnya Dayang Sumbi melihat luka di kepala calon suaminya itu. Ada pitak di sininya. Luka tersebut mengingatkan pada anaknya yang dulu meninggalkannya. Ia sangat yakin bahwa lelaki gagah yang akan menikahnya itu ialah Sangkuriang anaknya. Apakah benar? Apakah benar cerita ini? Apakah benar dia anakku? Melihat bekas luka tadi, Dayang Sumbi kemudian bertanya kepada si Jaka. "Jaka, kamu sebetulnya dari mana? Asal kamu dari mana? Orang tua kamu di mana?" Namun Sangkuriang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak mempedulikan penjelasan. Melihat bekas luka tadi, Dayang Sumbi kemudian menceritakan pada si Jaka bahwa dia itu ialah mamahnya.
Dia itu ialah ibu kandungnya yang dulu mengusir dia jauh-jauh. Dan dia yang melukai kepalanya dengan centong kelapa. Yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Namun sang kuryang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak memedulikan penjelasan Dayang Sumbi dan tetap bersikukuh ingin menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun mengajukan permintaan syarat kepada sang kuryang. Untuk menghentikan pernikahannya itu, Dayang Sumbi pun memberikan sebuah permintaan sebagai syarat untuk menerima lamaran sang kuryang. Dayang Sumbi mengajukan permintaan yang berat sekali, yaitu meminta sang kuryang membuat bendungan pada sungai Citarum. Di dalam danau tersebut terdapat perahu yang besar untuk dinaiki bersama. Namun yang membuat permintaan itu lebih berat ialah karena perkataan Dayang Sumbi. Jaka atau sang kuryang, sebelum fajar terbit, kedua permintaan itu harus telah selesai engkau kerjakan. Ingat itu sang kuryang, anakku. Tanpa ragu, sang kuryang pun menyanggupi permintaan Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Sang kuryang pun memulai aksinya untuk membuat perahu dengan menebang pohon besar, sementara cabang dan ranting dibutuhkan untuk ditumpuk dibuat bendungan. Perahu besar pun berhasil dibuat sang kuryang. Lelaki gagah dan Naksati itu memanggil para makhluk halus jin dan sebangsanya untuk membantu membendung airan sungai Citarum yang deras. Dayang Sumbi semakin cemas karena dia tidak tahu bahwa sang kuryang itu sangat sakti. Dia bisa memanggil makhluk-makhluk halus, jin-jin, dan bisa membantu dia untuk memudahkan aksinya. Setelah itu Dayang Sumbi berkeliling dan memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Mendengar suara ayam sudah bersuara, para jin yang membantu pekerjaan sang kuryang pun sangat ketakutan bahwa takut fajar akan segera tiba. Kemudian mereka menghilang dan meninggalkan sang kuryang sendirian. Tentu saja hal itu membuat sang kuryang marah dan murka sekali. Marah semarah-marahnya. Sang kuryang murka tidak tertahan karena dicurangi oleh calon istrinya sendiri. Sang kuryang meyakini bahwa fajar sesungguhnya belum tiba. Lantas dia murka menjebol bendungan, kemudian aliran sungai Citarum dilempahkan ke arah timur hingga menjelma menjadi gunung Manglayang. Airnya semula memenuhi danau pun surut. Kemudian dengan kekuatan saktinya menendang perahu tersebut yang sudah jadi. Terbang, ditendang jauh hingga jatuh tertelungkup sampai menjelma menjadi gunung Tangkuban Perahu. Masih dalam hawa amarah besar, sang kuryang yang mengetahui ini semua, kemarahan meluap itu kemudian membuat sang kuryang mengejar Dayang Sumbi yang merasa ketakutan hingga menghilang di sebuah bukit. Selain perahu yang menjelma menjadi gunung Tangkuban Perahu, bukit yang menjadi tempat menghilangnya Dayang Sumbi pun ikut menjelma menjadi Gunung Putri. Sedangkan sang kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya ikut menghilang ke alam gaib. Tamat. Alhamdulillah, begitu serunya ya legenda Tanah Sunda ini. Semoga bisa menghibur rekan-rekan semua. Jangan lupa like, comment, subscribe.